Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Uliswatang dengan NIM 240306020. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein, yaitu penjelasan tentang proses reaksi transaminasi, proses reaksi deaminasi oksidatif, deaminasi non-oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heming. Yang pertama ada reaksi transaminasi. Proses transaminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindahkan ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alpha ketoglutarat. Pada transaminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transaminase dan alanin transaminase. Hasil dari reaksi transaminasi adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Saya akan menyebutkan contoh reaksi transaminasi. Yang pertama ada alanin ditambah dengan alpha ketoglutarat menjadi pirufat ditambah glutamat, dan yang kedua ada aspartat ditambah dengan alpha ketoglutarat menjadi oksaloasetat atau OAA ditambah dengan glutamat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminasi secara umum. Deaminasi terbagi atas 2 proses, yaitu ada deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Pertama, saya akan menjelaskan proses deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya, deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempat terjadinya terdapat di hati. Bahan baku atau substrat utama dalam reaksi deaminasi oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen, yaitu seperti alpha ketoglutarat, NHDH, dan NH3 atau amonia. Contoh reaksi dari proses ini adalah glutamat ditambah NADA+ ditambah dengan H2O menjadi alpha ketoglutarat ditambah dengan NHDH ditambah dengan NH3. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan sering menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin, sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase untuk serin, treonin dehidratase untuk treonin. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirifat atau alpha ketobutirat dan amonia atau NH3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dan zat toksis hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3, CO2, aspartat, ATP, ornitine, sedangkan enzim yang digunakan ada CPSL, OTC, arginisinosinat sintetase, arginisinosinat liase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ornitine. Saya juga akan menyebutkan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4+ ditambah dengan CO2 ditambah dengan 2 ATP menghasilkan karbamoil fosfat. Yang kedua, karbamoil fosfat ditambah dengan ornitin menghasilkan citrulline. Yang ketiga adalah citrulline ditambah dengan aspartat ditambah dengan ATP menghasilkan argininosinat. Lalu yang keempat ada argininosuksinat menghasilkan fumarat ditambah dengan arginin, dan yang terakhir ada arginin
ditambah dengan H2O menghasilkan ornitit ditambah dengan urea. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini adalah senyawa jalur metabolisme seperti pirufat, oksaloasetat, dan alpha-ketoglutarat. Gugusan asam amino dari glutamat atau glutamin serta energi atau ATP. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transaminase, glutamat dehidrogenase, glutamin sintetase, asparagin sintetase, dan serin hidroksimetil transferase. Produk ini sintesis asam amino adalah asam amino non-esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam membentuk kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glisin, susilin CoA, Fe2+ atau besi, ATP, dan NAPH. Enzim yang digunakan adalah ALA sintetase, porfobilinogen, deaminase, ferrokelatase, dan lain-lain. Hasil akhir atau produk akhir yang dihasilkan dari sintesis heme ini adalah heme itu sendiri. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.